Hari ini dalam program Life Unlimited kita akan temukan satu hal lagi yang Tuhan melakukan bagi semua orang. Sesuatu yang kita semua dapat menerima hari ini. Mau tahu apa itu? Karena itu mari masuk bersama dengan saya dalam program Life Unlimited. Ya, hello and welcome back bagi semua pemirsa ya. Selamat berjumpa kembali bersama dengan saya, Susan Hoover, host untuk program Life Unlimited ini. Bagi pemirsa yang setia, pasti satu hal lagi, tidak bingung melihat bule yang bisa bahasa Indonesia karena sudah sering kita jumpa-jumpa di sini, sudah tahu saya seperti orang Indonesia. Dan yang kedua, sudah pasti tahu kita memiliki satu tema yang untuk tahun 2025 ini, dan itu adalah all things, ya sedikit bahasa Inggris, itu adalah segala sesuatu. Segala sesuatu itu yang kita temukan di dalam firman Tuhan, begitu banyak janji di mana kita dapat menerima segala sesuatu. Nah, minggu lalu pemirsa yang setia sudah belajar bersama dengan saya. Ada ayat-ayat begitu banyak firman Tuhan yang kita bukakan yang menunjukkan bahwa Tuhan memberi atau menganugerahkan kepada kita segala sesuatu di dalam Yesus. Wah, jadi pasti masuk minggu ini dengan semangat yang luar biasa. Sebab tidak ada kekurangan lagi di dalam diri kita. Apapun yang kurang dari kita memang ada, tetapi solusinya, jawabannya ada bahwa Yesus ada segala sesuatu. Jadi di mana ada kurang-kurangnya, ya kita terima saja dari apa yang Yesus memiliki. Luar biasa sekali, dan hari ini kita akan lanjut dengan bukan saja Tuhan memberi segala sesuatu, tetapi kita akan mulai dengan lebih spesifik. Nah, hari ini kita dapat tema, salah satu topik kesukaan saya juga, bagaimana Jesus heals all. Bagaimana ada Yesus menyembuhkan semua dan segala. Ya, Yesus menyembuhkan semuanya. Tidak hanya seberapa orang, atau tidak hanya seberapa penyakit, atau tidak hanya berapa kondisi saja, atau tempat yang tertentu. Tetapi apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, kita harus temukan hati Bapa bagi semua orang, termasuk dengan pemirsa dan saya hari ini. Karena itu mari kita langsung buka di dalam firman Tuhan. Hari ini kita temukan di dalam Matius 9. Nah, hari ini saya tidak ada waktu, tetapi saya bisa dari satu Injil Matius saja buka berapa kali, di mana menunjukkan hal yang sama. Jadi saya harap kita mengerti, ini bukan saja satu ayat saja, hanya karena masalah waktu saya ambil satu ayat, tapi banyak sekali yang membuktikan poin ini. Nah, berkata seperti ini dalam Matius 9. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ke semua daerah. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Dan Yesus pergi ke semua daerah, tidak tertentu hanya berapa tempat, berapa daerah, semua kota dan desa. Jadi semua kota atau desa pun sama, semua. Dan dimanapun dia ada, dia menyembuhkan atau dia melenyapkan, dia ambil, itu adalah semua atau segala penyakit dan kelemahan. Nah, hari ini kita juga akan bahas, kalau kita bahas kesembuhan, bukan saja kesembuhan itu adalah masalah fisik. Nah, itu mungkin lebih sering ada masalah fisik. Mungkin kita merasa sakit kaki, sakit kepala, sakit mata, ya biasa. Tetapi kita harus mengerti, Yesus tidak hanya berkata tentang dia datang untuk menyembuhkan masalah penyakit yang ada di tubuh, ya mungkin juga ada yang sakit hati, ada yang juga sakit mental, sakit jiwa. Yesus dapat menyembuhkan itu semuanya. Jadi poin pertama hari ini adalah bahwa Yesus itu menyembuhkan semua dan segala. Bahkan saya mau katakan ini,
Kalau pemirsa mau tahu, ada yang bertanya seperti ini, tapi sepertinya nggak semua yang dapat sembuh loh. Coba cari. Saya senang kalau ada cari. Semua Injil yang ceritakan Yesus itu dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. 4 buku. Coba baca semua. Cari sekali saja, sekali saja. Di mana Yesus tidak menyembuhkan seseorang. Coba saja cari. Ya, nanti laporkan kepada saya kalau dapat. Tetapi saya sudah tahu karena saya sudah baca semua, tidak ada. Bahkan dikatakan di sini sekalipun dia ke daerah, di antara di daerah itu apakah mungkin ada yang baik, yang kurang baik, ada yang layak, kurang layak, ada penyakit besar, ada yang kecil, apapun itu. Tetapi hanya berkata seperti ini, secara umum bahwa Yesus menyembuhkan mereka dari segala penyakit di semua daerah. Nah, bukan saja Yesus yang melakukan seperti itu. Pada waktu itu, saat dia mengutus muridnya di pasal yang berikut. Bukan saja Yesus yang melayani seperti itu, tetapi orang lain tidak bisa. Itu bukan hatinya Tuhan. No, di ayat yang berikut, di pasal yang berikut berkata apa? Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyelapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Jadi saat kita bahas segala sesuatu, kita harus tahu bahwa Yesus memberi kesembuhan atas segala penyakit dan segala kelemahan. Tidak ada penyakitmu, tidak ada kelemahanmu, tidak ada kekuranganmu, atau apapun yang dialami dalam tubuhmu, mentalmu, hatimu. Tidak ada yang tidak dapat disembuhkan Yesus atau tidak mau disembuhkan Yesus. Yesus benar-benar rindu kita semua sehat. Nah, kita akan bahas di akhir program ini kenapa pentingnya sehat. Tetapi sebelumnya, di awalnya kita harus temukan bahwa ini adalah hati Tuhan. Kita harus tahu bahwa penyakit itu tidak ada dari Tuhan. Tuhan ciptakan manusia dalam keadaan yang baik-baik. Mereka mengenal Tuhan, mereka berjalan dengan Tuhan, mereka memiliki tubuh yang sehat, pikiran yang sehat, semuanya dalam keadaan baik-baik. Penyakit yang membawa kematian itu masuk setelah sama dengan dosa masuk. Jadi dosa yang membawa kematian memang membawa sakit penyakit. Dan kita tersiksa dan kita menderita. Penderitaan itu semuanya ada masuk dengan dosa. Tetapi kabar baiknya karena Yesus pun datang sebagai solusi untuk membawa kita keluar daripada ikatan dosa. Yesus juga datang untuk membawa kita keluar daripada semua efek dosa. Jadi Yesus membawa kepada kita semua kesembuhan atas segala penyakit dan kelemahan yang ada bagi kita. Itu kabar baik bagi kita semua. Dan ini membawa saya keberanian dan keyakinan untuk melayani kesembuhan. Karena saya tahu siapapun saya temukan di dunia ini, siapapun saya jumpa dan apapun penyakit mereka, saya percaya hati Tuhan Sang Pencipta mau mereka sembuh. Jadi baik kalau sering sekali saya pergi ke rumah sakit, mendoakan satu orang, jumpa dengan satu orang. Saat saya masuk di rumah sakit itu, saya yakin bahwa Tuhan membawa kesembuhan bagi mereka. Tuhan rindu mereka sembuh. Saya bisa lihat itu satu orang. Atau sering saya buat acara-acara besar dengan ratusan orang atau ribuan orang. Dan saat saya beritakan Injil, saya percaya akan ada mukjizat kesembuhan terjadi. Karena Tuhan mau mereka sembuh. Tuhan tidak minta ciptaannya menderita. Yesus membawa kesembuhan bagi semua dan segala saat dia melayani. Dan Yesus tidak berubah. Jadi itu sangat akan menolong kita semua untuk terima kesembuhan. Terima kesembuhan atau melayani kesembuhan. Karena keyakinan hati Tuhan. Tidak ada penyakit yang ditolak Tuhan. Tidak ada orangnya yang ditolak Tuhan. Tidak ada daerahnya, tidak ada kondisinya. Semua. Yesus menyembuhkan semua dan segala. Kabar baik bagi kita. Dan berapa bulan yang lalu saya pun ada membuat satu acara seperti itu dengan ratusan orang berkumpul. Saya tidak kenal mereka, saya tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi setelah acara itu kami mengundang beberapa mereka untuk bersaksi. Dan ada seorang bapak agak kakek-kakek ya yang datang ke depan dan
Dan setelah itu kami lihat, wow, dia benar-benar terima mukjizat kesembuhan dan hidupnya berubah. Mari kita lihat kesaksian Pak Imin yang saya percaya akan menguatkan kita semua. Sebab Yesus tetap sama. 2000 tahun yang lalu, tetap sama hari ini. Tetap dapat menyembuhkan kita semua. Nama saya Gimin. Sakit saya waktu itu pinggang jatuh dari pokok rambutan. Waktu itu kami ikut festival. Waktu dari festival kami didoakan dan sekarang ini sudah sembuh. Boleh saya tanya usia Bapak berapa? 64, masih muda. Oke, sudah berapa lama sakit? 2 bulan. Sudah 2 bulan. Nah, berkata tadi tidak boleh apa yang tidak boleh lakukan saat datang tadi. Sakitnya di mana tuh? Lakukan apa? Yang pinggang dan tangan. Oke, jadi tadi itu sakit pinggang dan tangan. Sekarang saya mau minta apa yang tidak bisa dilakukan tadi, coba sekarang bersama saya. Coba ke kanan, coba ke kiri. Sudah jadi muda kembali memang. Bagaimana rasanya, Pak? Lumayan enak sekarang. Siapa yang Bapak percaya, siapa yang sembuhkan kembali? Allah. Allah. Oke, amin. Terima kasih banyak, Pak. Sudah datang malam ini. Coba bergerak sedikit dengan musik yang keturun dari panggung. Bergerak sedikit. Dalam nama Yesus. Kemudian kami sudah dibaptiskan. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya baptis dia menjadi manusia yang baru dan bangkit menjadi ciptaan yang baru. Sekarang saya percaya sama Tuhan Yesus selamanya. Tuhan berkati semua. Ya, saya percaya itu adalah kesaksian yang menguatkan dan memberi sukacita bagi kita semua. Bisa lihat ya, ramai-ramai orang. Nah, saya tidak perhatikan, tapi pasti Tuhan perhatikan satu persatu. Tuhan mengasihi dan Tuhan sudah menyediakan ya kesembuhan, pemulihan bagi semua orang. Apapun latar belakangnya. Tuhan Yesus tidak pernah interview orang saat datang kepadanya. Jadi saya juga tidak lakukan hal yang sama. Saat ada pemirsa yang hubungi kami, saya tidak interview apakah layak atau tidak. Saya juga tahu saya tidak pernah layak, tetapi saya sudah berkali-kali terima kesembuhan dari Tuhan. Bukan karena saya ini siapa, tetapi karena hati Tuhan seperti apa. Karena siapakah Tuhan itu. Nah, saat Yesus pun berjalan di dunia, dia menyembuhkan. Dan bukan saja dia selalu peduli hanya yang fisik. Oh, tubuhnya sehat. Contohnya, ada satu orang ibu yang sangat menderita dalam segala hal. Dan Yesus memberi kesembuhan yang menyeluruh. Coba kita buka di dalam Markus 5. Berkata lalu pergi Yesus dengan orang itu. Yesus sedang sebenarnya buru-buru pergi karena ada anak yang hampir mati. Buru-buru pergi untuk melayani. Tetapi orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan dekatnya. Ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Nah, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, dia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahan. Dan dia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar daripadanya. Jadi dia bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Nah, murid-murid menjawab, engkau melihat
Bagaimana orang-orang yang berdesak dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Maksudnya Yesus semua orang menjamah. Tetapi Yesus tahu ada perbedaan. Orang yang menjamah untuk menerima sesuatu daripada dia. Daripada orang cuma heboh-heboh aja mengikutinya. Yesus dapat merasa mukjizat sudah terjadi. Kuasa keluar daripadanya. Lalu dia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Nah, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Harus mengerti, perempuan ini seharusnya tahu sembuh, lompat-lompat, teriak-teriak. Wah, haleluya, Yesus saya sembuh. Kenapa tidak? Karena dia sakit pendarahan. Dengan budaya itu, dengan peraturan pada waktu itu, dia dianggap najis, dia dianggap kotor, dia dianggap tidak boleh menjamah siapa saja. Karena dia juga akan buat mereka seperti itu, najis dan kotor. Jadi dia seharusnya memang malu dan takut. Dia pun merasa saya mencuri kuasa Yesus. Dia tidak tahu, dia tidak izinkan aku ini tidak boleh menjamah dia. Dia mungkin takut dimarahin, dia takut ditolak. Mungkin dia takut apa yang akan terjadi kepadanya. Jadi perempuan ini bukan saja sakit fisik, sakit tubuh. Pendarahan membuat dia lemah, membuat dia sakit, membuat dia sakit hati, sakit mental. Uangnya habis, masyarakat menolak, tidak boleh keluar. Wah, sakit menyeluruh sebenarnya. Kondisi menyeluruh dalam hidupnya. Tetapi luar biasa, Yesus tidak marahin dia. Yesus berkata apa? Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku. Wah, betapa itu panggilan kekasih, panggilan sayang. Bukan hai wanita itu yang tidak boleh ya, yang kurang ajar. No. Yesus berkata, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergi dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Kalau ada dalam versi lain atau dituliskan di tempat lain, Injil lain berkata pergi dalam damai. Tenang. Tidak ada yang seperti curi kuasanya Yesus. Yesus senang dia sembuh. Yesus senang dia dijamah dan perempuan ini sembuh. Yesus mau katakan kepada dia, tidak harus malu lagi, tidak harus takut lagi. Bukan saja tubuhnya sembuh. Yesus mau katakan kepada dia, hatinya, jiwanya sembuh. Jadi kesembuhan Yesus itu menyeluruh ya atas semuanya, atas segala penyakit dan kelemahan. Nah, kalau ada bagianmu yang lemah hari ini, mungkin itu hatimu, jiwamu, pikiranmu, atau tubuhmu, apapun itu. Kabar baiknya hari ini adalah kesembuhan dari Yesus itu untuk semua. Itu untuk segala penyakit dan segala kelemahan. Apapun masalahmu, jawabannya adalah Yesus. Dan ini pun adalah orang yang sembuh. Bukan Yesus yang mencarinya, Yesus yang milih-milih. Ini adalah orang yang hanya tahu siapa Yesus dan berkata, saya mau terima, menjamah dan terima. Dan Yesus pun senang dengan dia, izinkan dia sembuh. Jadi berulang-ulang kali kita lihat, hatinya Yesus luar biasa. Bukan hatinya Tuhan untuk kita menderita dalam penyakit. Tetapi hatinya Tuhan adalah kita semua selamat dan sembuh, lepas daripada penyakit. Wah, itu kabar baik. Dan ini kabar baik bagi saya. Saya sudah alami. Itu pewahyuan besar bagi saya. Waktu itu saya dulu begitu sakit. Saya bisa ingat berapa kali ya saya pernah benar-benar sakit betul dalam hidup saya. Saya ingat mungkin di sekitar mungkin 10 atau 12 tahun yang lalu saya pernah sakit tifoid. Bukan sakit yang terlalu besar, tapi 3 kali dalam setahun. Sampai tubuh begitu lemah dan saya tidak bisa sembuh lagi. Sampai dokter sudah tidak tahu, sudah bed rest 2 bulan, sudah antibiotik saya makan 2 bulan. Sudah tidak bisa sembuh, sudah itu akut dan tidak bisa keluar. Tapi saya terima pewahyuan daripada firman Tuhan yang berkata, oleh bilur-bilur
kamu telah sembuh. Artinya oleh apa yang Yesus lakukan, hatinya Yesus begitu baik. Dia rela menderita supaya saya tidak akan menderita. Saya terima kesembuhan. Dengan sebelumnya mungkin sudah tidak bisa kenal saya ya. Dengan muka benar-benar kayak kurus sekali ya. Semua benar-benar beda banget kayak orangnya. Kenapa bisa sehat hari ini? Bukan karena saya baik, bukan karena pelayanan yang saya lakukan. Karena saya terima pewahyuan, saya diingatkan kembali. Yesus tidak pilih kasih. Yesus mau kita semua orang sembuh dari segala penyakit. Dan itu menyeluruh, baik fisik, baik mental, jiwa, semuanya. Apakah masih ada ayat-ayat lagi untuk membuktikan? Ada, tetapi juga ada kesaksian-kesaksian. Ya, ada bagiannya. Mari kita masuk dalam firman Tuhan yang berikut atau poin yang terakhir kita hari ini. Salah satu ayat kesukaan saya, seperti saya katakan tadi, bagaimana buktinya kita bisa terima kesembuhan hari ini. Bukan saja karena pertama, ya memang Tuhan menciptakan manusia tidak ada penyakit. Atau dengan hati Yesus tidak pernah menolak siapapun saat dia melayani kesembuhan. Tetapi buktinya yang terbesar, yang sebenarnya membuat kita semua seharusnya yakin kesembuhan itu ada bagi kita hari ini. Itu karena kesembuhan tersedia melalui salib Yesus. Seperti saya katakan, saya terima pewahyuan, berkata dalam firman-Nya, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sehingga kenapa Yesus disiksa di tubuhnya. Bukan saja dia ambil dosa. Dia ambil dosa kita, dia ambil hukuman mati bagi kita. Itu betul di salibnya. Tetapi di salibnya ada pertukaran yang luar biasa. Dan di antaranya Yesus ambil penyakit kita supaya kita terima kesembuhan. Jadi saat kita lihat apa yang terjadi di salibnya Yesus, itu artinya kesembuhan sudah tersedia bagi kita. Kita tidak harus menunggu Yesus turun dari surga menjamah kita. No. Itu bukan masanya sekarang. Kita sekarang di masanya setelah salib, setelah dia bangkit, setelah dia naik ke surga, dan Roh Kudus turun. Jadi kapan saja, di mana saja, kita semua bisa terima kesembuhan Yesus. Berkata salah satu ayat kesukaan saya di Mazmur 103, dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Kan seperti saya katakan tadi, Tuhan ciptakan manusia sempurna. Bagaimana penyakit itu masuk, kematian itu masuk dengan dosa. Tetapi saat Yesus di salibnya ambil semua dosa, mengampuni semua dosa kita, kan di situ dia juga menyembuhkan segala penyakit kita. Dia sudah urus penyakit dari benar-benar akarnya dosa itu. Sudah diampuni dosamu, sudah disembuhkan juga semua penyakit dan kelemahanmu. Itu benar-benar hati Tuhan bagi kita. Makanya dituliskan pun di dalam firman Tuhan. Hampir di akhir Alkitab, di 3 Yohanes pasal 1, dia tuliskan seperti ini. Saudaraku yang kukasih, ini saya merasa surat saya kepada semua pemirsa hari ini. Aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Itu all things, segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi ini adalah apa? Kesembuhan bagi tubuhmu, kesembuhan bagi jiwamu, semuanya baik-baik, sehat-sehat. Kenapa Tuhan mau kita benar-benar baik-baik dan sehat-sehat? Karena memang Tuhan ciptakan kita seperti itu. Dan Tuhan mau selagi kita di dunia ini, bukan saja nanti di surga nikmati. Dia mau kita di dunia ini nikmati, hidup dengan tujuan, menjadi berkat bagi orang lain, nikmati setiap hari bersama dengan dia. Dan sering kalau terganggu dalam tubuh dan mental terganggu, tidak dapat melakukan atau mencapai itu. Makanya Yesus menjadi solusi, memberi kesembuhan, terutama melalui salibnya. Karena ada salibnya, sudah ada solusi dosamu, sudah ada solusi penyakitmu. Saya sudah alami, banyak orang alami. Dan melalui call center Hotline Life Unlimited, banyak orang alami. Oh, saya terima setiap bulan laporan-laporan. Kesembuhan Yesus itu memang kami berdoa melalui program ini. Sebentar lagi saya berdoa. Setelah pemirsa hubungi kami atau kirim WhatsApp, kesembuhan terjadi. Contohnya kemarin saya baru terima satu kesaksian dari seorang ibu di Sulawesi Utara. Nah, berkata itu kemarin minta doa karena sakit lutut sampai berapa bulan. Dan karena sakitnya sampai
pingsan. Nah, puji Tuhan, 2 hari setelah didoakan dia kirim kabar bahwa sekarang dia berkata, sekarang saya sudah sembuh. Tuhan Yesus baik. Yes, itu bisa terjadi bagi semua pemirsa. Itu saya berdoa untuk semuanya. Baik-baik, sehat-sehat. Dalam program Life Unlimited ini, kita mau nikmati kehidupan yang indah yang sudah tersedia, sudah dibayar oleh Yesus. Karena itu sebelum kita doa kesembuhan, mari kita masuk satu lagu yang mengingatkan. Karena salibnya Yesus, kita disembuhkan. Mari kita melalui dengar lagu ini. Ikuti dan terima kesembuhannya. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang sembuhkanku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Bilurmu menyembuhkan, amin. Bilurmu menyembuhkan. Percaya kau berfirman, bilurmu yang sembuhkan. Oh, kuasamu memulihkan, kuasamu memulihkan. Percaya kau berfirman, kuasamu yang pulihkan. Katakan bilurmu, bilurmu menyembuhkan, bilurmu menyembuhkan. Percaya kau berfirman, bilurmu yang sembuhkan, bilurmu yang sembuhkan. Amin. Salibnya menyembuhkan, memulihkan. Mari kita terima saat ini dimanapun ada yang sakit, taruh tanganmu atas bagian sakit. Mari kita terima saat ini di dalam nama Yesus. Setiap segala penyakit, segala kelemahan itu harus taat dan keluar di dalam nama Yesus. Dan kami perintahkan saat ini, kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Jadilah sembuh, jadilah pulih kembali, jadilah kuat, berfungsi dengan baik di dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Amin. Kalau merasa sesuatu terjadi, belum merasa dan mau didoakan lagi, boleh hubungi kami segera. Hubungi kami mau doakan lebih lagi, dengar kesaksianmu juga apa yang sedang terjadi. Karena Yesus menyembuhkan semuanya. Kita akan jumpa lagi minggu depan di dalam program Life Unlimited ini. Sampai kita jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati.